Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan kegiatan kita masing-masing. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan ajarannya hingga yaumul qiyamah. Para peserta pengenalan lingkungan sekolah dan latihan dasar kepemimpinan siswa SMK Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu tahun 2021 yang Bapak banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan sedikit memberikan gambaran ataupun materi tentang pembinaan mental dan kepemimpinan. Sebelum kita berbicara jauh tentang apa itu pendidikan mental atau pembinaan mental dan kepemimpinan, tentunya kita harus mengetahui konsep dasar dari mental dan kepemimpinan itu tersendiri. Yang mana kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mental mempunyai arti hal-hal yang bersangkutan dengan batin ataupun dengan watak manusia. Ya, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mental itu hal-hal yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia. Kenapa manusia perlu pendidikan mental? Karena sejatinya yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain terletak pada itu. Kalau kita kasih contoh yang sederhana, ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai manusia untuk ketika malam hari kita bertidur, ketika siang kita dipakai dengan aktivitas? Kan sejatinya manusia cenderung secara mentalnya membutuhkan hal yang demikian. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Mungkin makhluk yang lain istirahatnya tidak teratur, ya. Malam mungkin ada hewan tertentu yang ketika malam dipakai untuk beraktivitas, sedangkan siang dipakai untuk tidur. Nah, itu menunjukkan bahwa mental manusia itu kecenderungannya adalah hidup teratur. Adapun menurut para tokoh atau para ahli dalam bidang psikologi, mental didefinisikan sebagai suatu kemampuan diri atau individu dalam mengelola untuk terwujudnya kesediaan atau keserasian antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya kesesuaian antara diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar secara dinamis. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan mental menurut para ahli psikologi adalah keserasian antara diri kita sendiri, orang lain, dan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing secara dinamis. Secara dinamis itu artinya berubah-berubah, ya, setiap saat pasti berubah. Gitu. Nah, adapun konteksnya dalam kita sebagai pelajar, khususnya kalian sebagai calon pelajar di SMK Mutiara, apa sih sebetulnya fungsi atau peranan pembentukan mental dalam kehidupan kita sebagai warga belajar di SMK Mutiara? Banyak sekali, ya, karena pembentukan mental ini hal yang sangat mendasar, ya. Kalau mental seseorang itu baik, maka insya Allah jiwanya pun akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalau mentalnya lemah, diterpa ujian, diterpa cobaan apapun, dia akan lembek. Makanya kita di SMK Mutiara menekankan kepada seluruh peserta didik yang di SMK Mutiara untuk dibentuk mentalnya agar senantiasa mampu menerjang terpaan dinamika kehidupan di masa yang akan datang. Ya. Contoh yang sederhana, yang real, yang nyata, yang ada di SMK Mutiara tentang pembentukan mental
di SMK Mutiara itu adalah salah satu di antaranya dengan adanya tata tertib atau tata krama di SMK Mutiara. Kita ketahui setiap sekolah, setiap institusi pendidikan pasti mempunyai tata krama, pasti mempunyai etika, aturan yang berbeda masing-masing sekolahnya. Nah, Bapak kebetulan sudah hampir 4 tahun di SMK Mutiara, diberikan amanah oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Mutiara untuk menjadi Wakasek Kesiswaan, yang mana Wakasek Kesiswaan ini membidangi untuk masalah pembentukan mental atau pembentukan karakter lah kalau kita bahasa sederhana. Salah satu di antaranya adalah dengan adanya tata tertib dan tata krama. Ya mungkin kakak kelas kalian dahulu juga sempat menerima materi ini tentang pembentukan mental dan karakter melalui tata tertib dan tata krama yang ada di SMK Mutiara. Salah satu di antaranya adalah dengan pembiasaan kedisiplinan. Seseorang mustahil dikatakan orang yang bermental bagus tanpa didasari dengan kedisiplinan. Disiplin ini hal yang sangat mendasar, tetapi mudah kita ucapkan, tapi perlu perjuangan untuk mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Disiplin, contoh sederhana, disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin diri terhadap kebersihan, itu merupakan satu cerminan ya pembiasaan yang amat baik. Makanya kita di SMK Mutiara kepada seluruh peserta didik menekankan dengan hal itu. Apalagi nantinya kalian adalah calon-calon direktur hotel, calon-calon manajer rumah sakit, atau calon-calon owner apotek, mungkin insya Allah di masa yang akan datang. Disiplin merupakan kunci utama untuk menuju gerbang kesuksesan kalian. Kemudian yang selanjutnya yang harus Bapak sampaikan, yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang kepemimpinan. Atau dengan bahasa yang lebih bagusnya lagi, yang lebih kerennya lagi, leadership ya, atau kepemimpinan. Atau dalam bahasa agama, khalifah ya, atau kepemimpinan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 menerangkan secara tersirat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia ke muka bumi ini untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian ada pertanyaan bagi kita, apa sebetulnya yang akan kita pimpin? Ya, tentunya jawabannya yang pertama, yang akan kita pimpin adalah diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya orang lain, lingkungan sekitar. Tapi Bapak ingin menekankan kepada kita semuanya bahwa setiap kita adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Tentunya ini bukan hal yang sangat mudah, tapi perlu perjuangan. Ingat, setiap kita adalah pemimpin. Jadi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini adalah pemimpin. Bukan berarti kita mengkonotasikan pemimpin itu presiden saja, pemimpin itu bupati saja, pemimpin itu ketua OSIS saja. Tidak, kita pun sebagai individu merupakan seorang pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Untuk tangannya, untuk kakinya, untuk mulutnya, untuk matanya, untuk telinganya. Ini adalah organ tubuh yang harus kita kendalikan. Kalau kita bisa mengendalikan dengan baik seluruh organ tubuh yang kita miliki, maka insya Allah kita akan berhasil mengendalikan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, apa hubungannya antara mental dengan kepemimpinan? Jelas ada korelasi yang sangat kuat antara pembentukan mental dengan kepemimpinan. Karena seseorang pemimpin yang tangguh tercermin dari seorang individu yang mempunyai mental yang bagus, mental yang kuat, mental yang kokoh, yang diterpa dengan berbagai badai dinamika kehidupan pun dia akan tetap tegar menjalani kehidupan ini. Dia akan jauh dari sifat putus asa, dia akan jauh dari sifat pesimis. Hidupnya akan optimis, menggapai segala harapan, segala cita-cita yang dia sudah inginkan.
Anak-anakku, para peserta didik, para peserta MPLS dan LDKPD untuk SMK Mutiara Terpadu Balamban Ratu, maka oleh karena itu Bapak mengajak untuk kita semuanya, mari kita sama-sama sadari peran kita, sadari posisi kita pada saat ini, posisikan diri kita sebagai seorang pelajar. Ada kalanya kita sebagai anak, kita harus bisa mengendalikan sikap kita kepada orang tua kita. Ada kalanya kita menjadi seorang teman, posisikan diri kita berbuat baik kepada teman kita. Dan ada kalanya yang paling penting, kita sebagai seorang pelajar, maka posisikan diri kita sebagai seorang pelajar. Posisikan diri kita untuk mampu mengendalikan pribadi dan diri kita untuk menggapai semua harapan dan cita-cita yang kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita agar senantiasa dalam mengarungi kehidupan ini kita berada di atas jalan yang benar dan dijauhkan dari jalan-jalan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kenistaan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.